Cek. Mas berawal dari tadi loh. Saya pasir apa mas? Alpatan selesai nggak kemarin? Belum ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala ta'ala, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala ta'ala, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Fa inna saqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Barusan kita mendapatkan curahan hujan sesudah tadi siang, kurang lebih jam-jam setengah 11 sampai jam 1, cuaca cukup panas sekali, insyaallah. Tadi sebelum zuhur itu saya lihat cuaca ada di angka 37 derajat. 37 derajat. Kayak teng Arab Bapak Ibu. 37 derajat niku bentar sangat. Sehingga sebagian kipas angin tidak membuat nyaman, bahkan sebagian AC pun tidak terasa dinginnya. Alhamdulillah, habis zuhur kita mendapatkan curahan hujan dan masing-masing tak lupa berdoa dan mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami telah mendapatkan curahan hujan bi fadlillah, karena karunia yang ada pada sisi Allah, wa rahmatihi, dan rahmat yang ada pada sisinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan kembali lanjutkan pada bahasan yang lewat. Kita bahas tafsir surat Al-Qadar dan kita akan melanjutkan sisa dari ayat yang belum kita bahas. Kami baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya pada surat ini adalah surat yang agung.
Dan Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadar adalah Lailatul Syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada suatu ayat, ada di salah satu ayat Allah menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Ada sebagian ulama memberikan penjelasan yang dimaksud malam yang penuh keberkahan adalah malam Sya'ban. Dan sekarang kita di bulan Bapak Ibu. Sya'ban betul nih kok. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban yang orang Jawa menyebut ruwah. Ruwah. Tapi yang benar Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah firmankan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau wahai Muhammad, apa itukah malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu yang kami muliakan, menunjukkan bantahan buat mereka yang merayakan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Jabatan. Kenapa demikian? Karena Allah jelas-jelas firmankan, sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan orang Jawa itu sepakat tidak ada malam Lailatul Qadar kok di bawah tanggal 20. Malam Lailatul Qadar itu orang kita meyakini kapan Bapak Ibu? 10 hari akhir. Jabatan. Yang kedua apa? Tanggal ganjil. Jabatan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Lailatul Qadar itu memiliki suatu sifat. Apakah sifatnya? Dikatakan malam itu adalah la harah wala baridah. Malam itu adalah suatu malam yang tidak panas, tidak dingin. Pertama, Rasul menyebutkan mudhi'ah. Malam tersebut adalah malam yang terang benderang. Baljah tolikah. Malam itu adalah malam yang padang. Yang ketiga, malam itu adalah malam la yurma fiha binajmin. Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam, di malam tersebut tidak ada lemparan bintang. Allah firmankan di dalam Al-Quran, di antara fungsi bintang, satu untuk hiasan langit. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh telah kami hiasi langit itu dengan misbah. Maka yang dimaksud misbah adalah bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan bintang kami jadikan sebagai alat pelempar bagi setan yang hendak mencuri berita dari langit. Menunjukkan tasbih Bapak Ibu. Menunjukkan di malam Lailatul Qadar, malam itu adalah malam yang sangat terjaga. Di mana lemparan bintang saja tidak ada. Dan salah satu yang dikatakan di dalam suatu penjelasan, nanti kita pada di ayat terakhir.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ini bulan Sya'ban. Tadi kita katakan adanya sebagian orang dan mereka juga memiliki landasan tatkala berhujjah. Apa itu? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di malam yang penuh keberkahan, maka sebagian mereka menyatakan yang dimaksud malam penuh keberkahan adalah bulan Sya'ban. Sekalipun yang benar adalah bulan apa? Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan bulan Sya'ban. Sekarang ini banyak orang yang mulai pada ziarah kubur. Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Rasul ngendikan Bapak Ibu, dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang hendaknya kalian ziarah kubur. Menunjukkan terus putih. Pada dasarnya di awal-awal Islam datang, orang tidak boleh ziarah kubur. Yang berikutnya Rasul bersabda, ala fazuruha, sekarang maka hendaknya kalian berziarah kubur. Bantahan buat mereka yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur harus berada di bulan Sya'ban. Yang orang Jawa menyebut ruwah. Jawatan Pak. Jadi ziarah kubur itu tidak harus nunggu di bulan Sya'ban. Karena Rasul menyebutkan ala fazuruha. Sekarang maka hendaknya kalian ziarah kubur. Rasul ziarah kubur Bapak Ibu kadang siang hari. Pernah memberikan contoh? Ya. Rasul juga seringkali memberikan contoh kepada kita ziarah kubur adalah malam hari. Kadang kalau kita ziarah kubur, jangankan ziarah, lewat kuburannya kadang wedi ya Pak. Yang saya lihat, kita kalau pas kuburan, lewat kuburan, orang tahu dikir. Tidak pernah dikir apa? Dikir. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Maaf. Karena kadang yang namanya lewat kuburan itu ngeri. Ya betul. Bapak Ibu bersangka. Saya dulu tinggal di dekat Sanden itu Bapak Ibu. Di situ banyak kuburan. Kuburannya Cinten. Bong. Kuburannya orang-orang Cina. Sehingga tersebut dibuat macam-macam. Ada yang dikasih Bunda Maria. Patung Bunda Maria. Mereka meyakini Tuhan, betul Bapak Ibu? Oh, meyakini Tuhan. Tapi Bunda Marianya ini ternyata dikerangkeng Bapak Ibu. Jadi kalau kita mencerna Bapak Ibu, jabatan kuburan ini dijaga. Sinten dijaga? Bunda Maria. Tapi napa Bunda Marianya dikerangkeng? Berarti tersebut pemilik kuburan, anggota ahli warisnya khawatir kalau Bunda Marianya tuanya itu dicolong. Jabatan. Ada yang bentuknya mobil-mobilan seperti mobil VW, terus macam-macam nih kok. Sehingga saya bertanya, Mas, jenengan nek lewat kuburan tuh udah seperti, wah saya nek lewat kuburan Ustaz, nek lewat kuburan Cina sama kuburannya Muslim. Itu kalau lewat kuburannya orang Cina saya santai tidak takut. Tapi kalau lewat kuburannya orang Muslim kadang saya takut. Sampai suatu saat saya tanya sama orang yang biasa ngantar jenazah. Mas, kalau ngantar jenazah jauh-jauh mboten? Oh ya Ustaz, kadang saya dari Jakarta ke Cilacap.
Jakarta Surabaya, Jakarta ke Jawa Tengah. Yang nemeni sinten Mas? Ya saya sendiri. Saya tanya, mboten wedi? Enggak takut? Dia bilang apa? Kalau saya itu nek ngantar jenazah enggak takut. Saya tuh takutnya kalau ada orang. Takutnya sama sinten? Sama orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena namanya orang sudah sumare, orang sudah meninggal itu tidak bakalan tangi. Itu orang-orang biasa ngantar jenazah nih kok. Pemberani betul Bapak Ibu. Oh pemberani. Makanya sebagian mereka kalau lagi ngantar jenazah di rest area itu sirenenya tidak dinyalakan. Kadang parkir di sana baru ke warung makan. Kenapa? Karena di urip kayak gegere sing kagungan rumah makan betul Pak. Oh ya bisa jadi pada pergi betul Bapak Ibu. Oh wah gue mayat ya ternyata. Baik. Rasul bersabda, ala fazuruha, sekarang hendaknya kalian ziarah kubur. Berikutnya Rasul bersabda, zuru al maqabir fa innaha tudzakirukumul maut. Rasul ngendikan Bapak Ibu, hendaknya kalian ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan seorang akan kematian. Dan itu sangat berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa sekarang. Orang-orang Jawa itu kalau ziarah kubur kadang tidak mengingat kenapa? Kematian. Bapak Ibu yang kemuliakan, Rasul itu seringkali ziarah kubur kapan? Di tengah malam. Ziarah kubur kapan Bapak Ibu? Tengah malam. Keberanian betul Pak? Wah, keberanian Rasul lagi, ya betul. Kita ini kadang lewat kuburan, awan wedi, bengi tambah wedi. Rasul bersabda, zuru al-maqabir. Hendaknya kalian ziarah kubur karena sesungguhnya orang ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Makanya adab sebelum seseorang ziarah kubur Bapak Ibu. Satu, seorang muslim itu hendaknya selalu berwudu. Hendaknya seorang muslim itu selalu apa Bapak Ibu? Wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Sehingga tatkala zikir sudah dalam keadaan wudu. Sholat sunnah dalam keadaan wudu. Bahkan ziarah kubur tanpa wudu pun sah mboten? Sah. Tapi kok dalam keadaan wudu tentunya jauh lebih baik. Kenapa? Karena nanti dia akan berdoa. Dan sunnah sebelum seseorang itu berdoa apa? Wudu. Yang kedua Bapak Ibu, manakala seseorang itu ziarah kubur, sebelum masuk kuburan hendaknya uluk salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Insyaallah ungkapan pendek membuat ahli kubur merasa senang. Apa artinya assalamualaikum ya ahla diyar? Selamat sejahtera, penuh keberkahan untuk kalian semua para penghuni kubur. Minal muslimin wal mu'minin. Entah itu dari kalangan laki-laki, entah itu perempuan, yang muslim, yang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan insyaallah kami ini suatu saat nanti akan menyusul kalian. Berikutnya apa? Nas'alullaha lana walakum al-afiyah.
aku mohon kepada Engkau ya Allah agar kami ini mendapatkan maaf, mendapatkan keselamatan, begitu juga para penghuni kubur ini. Sandalnya sebaiknya di luar Bapak Ibu. Sandalnya sebaiknya di mana? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di antara petunjuk Nabi, manakala seseorang ziarah kubur tidak memakai sandal. Begitu masuk, memastikan yang dia lewati adalah jalan. Apa yang terjadi? Insyaallah ada yang lewat. Iya betul. Kadang lewat ngoten niku kadang ngeri Bapak Ibu. Iya betul. Lewat ambulan niku kadang ngeri mboten Pak. Sopo kae? Petunjuk Nabi. Tatkala masuk kuburan itu hendaknya memastikan tidak ada kuburan yang terinjak. Tidak ada kuburan yang terinjak. Karena kadang sebagian orang justru meloncat-meloncat teng kuburan. Kenapa? Khawatir kakinya kotor. Akhirnya yang dia loncatin apa? Yang kuburan-kuburan ada keramiknya. Ya betul. Itu adalah kesalahan. Berikutnya adalah berhenti sejenak. Di mana? Di dekat orang yang sudah sumare teng kuburan. Bisa. Ngeten. Bukan sholat. Bukan. Sholat ya, ini. Ingat mati. Bisa juga ngeten. Ya, telon Jawa. Ya. Gak boleh teng kuburan kok mengkerik. Gak boleh di kuburan kok mengkerik. Mengkerik ini bahasa Indonesia apa? Berkicak pinggang, dia betul. Ya berikutnya, orang manakala berada di kuburan itu adalah mendoakan kepada mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu. Dia betul. Waghsilu bil ma'i wa thalji wal barad. Doa. Ya Allah berikanlah kepada dia ampunan. Ya Allah berikanlah rahmat untuk saudaraku ini, untuk kerabatku ini, untuk ayahku ini. Jawatan, wa'fu anhu, maafkanlah dia ya Allah. Wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah kuburannya. Wa akrim nuzulahu, tempatkanlah dia di tempat yang sangat mulia. Waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, mandikanlah dia dengan air ataukah dengan salju ataukah dengan air embun. Doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya adalah taman di antara taman surga, dan jangan engkau jadikan kuburannya adalah lubang di antara lubang api neraka. Pun doa apa saja bisa. Sesudah itu kemudian pulang. Karena ada sebagian orang malah justru berlama-lama ting kuburan, maca Quran ting kuburan. Nonton betul Pak? Rasul bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya tersebut kok ternyata Rasul memberikan pernyataan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan karena tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan zikir, seakan-akan tersebut kuburan. Maka petunjuk Nabi tatkala kita berada di kuburan maka tidak membaca Al-Quran. Yang dianjurkan adalah berdoa dan mendoakan. Dan tidak pula meminta kepada sahib kuburan. Ya Allah, Mbah kula niki nyuwun pangestunipun. Ada juga sebagian orang yang saya Bapak Ibu datang ke kuburan itu justru tidak mengingat kematian, tapi mengingat kehidupan. Kenapa? Karena yang dibawa adalah makanan-makanan yang disukai simbahe bapake waktu dulu mereka masih hidup. Baik senangane kopi nggih dibawake kopi, baik senangane teh nggih gawake teh. Cemilane napa? Nggih kadang jadah tempe. Kadang wajik, kadang klemet. Berasa nggih klemet. Jajan yang terbuat dari napa Mas? Telo, kemudian dikasih gula itu loh, dibungkus pakai daun. Jenenge klemet mboten ya, Pak? Yu arek sida nang kuburan pura sesuk. Oh, matur nuwun dielengke. Ah, kenapa? Engko bengi tak gawe klemet. Kenapa to? Mbahmu biyen ki senengane gek urip ki senengane napa? Klemet. Akhirnya yang dibawa adalah kesukaan simbahe waktu masih hidup, menunjukkan dosa Bapak Ibu mengingat kehidupan. Dia betul nggak ingat kematian. Ada seorang pernah berkata sama kami, Pak Ustadz, saya tuh pernah diajak anggota keluarga teng kuburan, dongo dangu sangat, berdoa dalam waktu yang sangat lemah. Haus, nggak ada minuman, ada hidangan, makanan dan minuman. Makanannya ada, jajanannya ada, itu makanan-makanan kesukaan si mbah saya, bapak saya masih hidup. Dan dibawakan pula teh pahit. Akhirnya saya minum teh pahit. Begitu saya minum teh pahit Pak Ustadz, maka saudara-saudara saya pada melirik. Jangan terus putih Pak De. Saya bilang, engko nek bapak tangi takon sapa sing ngombe teh pahit ngomong aku. Nanti kalau bapak itu bangun kok nanya siapa yang minum teh pahit, bilang aja yang minum adalah aku. Akhirnya semuanya diam. Kenapa? Bapak kan juga gak bakalan bangun, ya betul Pak. Yang butuh teh pahit ini kan kita yang masih sugeng-sugeng atau niki, ya betul. Berikutnya Bapak Ibu, yang namanya ziarah kubur. Rasulullah SAW tidak menentukan waktunya secara khusus. Boleh pagi hari, boleh sore hari, boleh malam hari. Dan Rasul menyebutkan la'anallah zuwaratul kubur. Allah melaknat kepada seorang perempuan yang penggaweannya itu ziarah kubur. Yu ndak putih yu acara nang Demak. Besok 3 hari berikutnya ndak putih lek. Terek nang Kudus. Besok hari lagi mana nang Surabaya. Insyaallah. Maka perempuan itu tidak boleh apa? Ziarah kubur sifatnya sesering mungkin, tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena perempuan itu hatinya lembut. Begitu juga yang namanya ziarah kubur itu kadang mengingat kehidupan Bapak Ibu. Kadang ada sebagian orang begitu meninggal dikasih foto.
Nonton mboten? Fotonya ditaruh mana Bapak Ibu? Di deketnya nisan, ya mboten? Kita lanjut. Terkait dengan bulan Sya'ban Bapak Ibu. Adanya sebagian orang yang begitu mau ke kuburan itu membawa bunga-bunga tertentu. Nggak tahu nek di Jogja Bapak Ibu. Kalau di tempat kami sana namanya bawa bunga tasleh nopo-nopo. Jogja dong, enggak tahu Pak. Ngerti Pak? Hah? Kalau Kamboja kan mancep di pohon. Kenapa Mas? J. J. Ada spesial kok menjelang Ramadan itu Bapak Ibu. J. Kenanga. Kadang ada bunga taslehnya kan macam-macam pun biasanya. Ada nggak tahu lupa namanya. Ya ada kenanga, ada mawar, ada melati aja betul. Terkait dengan ziarah kubur Bapak Ibu, kadang adanya 3 kelompok yang satu sama lain saling menguntungkan. Biasanya kadang ada di kuburan yang dikeramatkan. Siapakah 3 orang ini? Satu adalah juru kunci. Yang kedua yaitu peziarah. Yang ketiga adalah pemilik toko. Pemilik toko. Apa kata juru kunci? Mbah, kula badhe Mbah saya ini pengen ziarah kubur. Oh ya. Tak bukake. Masyaallah. Tak bukake kuburan. Jadi istilah juru kunci itu adalah orang yang ditugasi untuk menjaga kuburan, untuk bersih-bersih, untuk napa nggih mboten. Tapi dia bilangnya napa? Oh ya, engkau tak buka. Oh ya, nanti kuburannya saya bukakan, padahal kuburannya tidak ada pintunya. Dia betul. Begitu sudah masuk Bapak Ibu, keluar. Begitu keluar, kadang juru kunci akan pesan, Mas sebelum pulang jenengan itu mbok tumbas oleh-oleh. Suruh beli apa? Oleh-oleh. Begitu sudah beli oleh-oleh, jabatan. Nanti kadang bilang sama tamunya ini, nanti kalau pas pulang kan ada orang-orang minta-minta, boyo di rebeli sidik-sidik. Nggih mboten. Matur nuwun. Kasih, ya mboten. Jadi pemilik toko merasa manfaat, ya mboten. Yang minta-minta juga dapat manfaat. Oh matur nuwun, saya dikasih uang recehan matur nuwun. Iki paling-paling tadi sisa blonjo. Tapi kadang juga dia bilang, udah apa-apa pun maturun terima kasih. Ya wajar wong saya tukang minta-minta. Juru kuncinya saya kira sudah dikasih toh Mbah. Wah durung wah disukani mesake. Akhirnya balik kasih juru kunci. Subhanallah. 3 orang yang kadang saling apa? Memberikan manfaat. Dan kita nggak tahu Bapak Ibu. Yang namanya kuburan yang dikunjungi itu kuburannya siapa kan juga tidak tahu kita. Dia betul.
nggak tahu kuburannya siapa, kan nggak tahu. Ingat cerita seorang syekh terkait dengan apa? Ziarah kubur. Di zaman dahulu syekh mengatakan, di zaman dahulu ada seorang bapak-bapak memiliki pekerjaan yaitu juru kunci kuburan. Sampai suatu saat begitu anaknya sudah mulai besar, dia berkata, "Ya bni, wahai putraku, jenengan ki mondok. Jenengan ini hendaknya menuntut ilmu. Nanti kamu akan jadi orang manfaat, jadi orang terhormat. Ojo kaya bapak. Jangan seperti ayahmu." Karena tidak punya kepandaian, akhirnya apa? Jaga kuburan. Suatu saat begitu anak ini sudah mulai siap mondok, maka berangkatlah anak ini dengan keledainya. Begitu di tengah jalan Bapak Ibu, dia istirahat. Keledainya sakit. Begitu keledainya sakit, berjalan waktu, akhirnya keledainya mati. Dan dia kuburlah keledai itu. Sesudah keledai itu dikubur Bapak Ibu, maka dia pun pamitan sama keledai. Khusyuk. Khusyuk. Sampai dia pun menangis. Akhirnya ada orang yang lihat, kasih uang. Ada yang lewat lagi, dikasih uang. Ditanya, siapa? Yang meninggal ini siapa? Dia bilangnya apa? Makhluk Allah yang soleh. Makhluk Allah yang soleh. Kenapa mau buat ngaji nyantri rasito malah mati? Dengan berjalan waktu anak ini merasa nyaman dengan dia menjadi juru kunci. Akhirnya terus pun dia tidak jadi mondok, kemudian dia dapat uang dari pemberian banyak orang. Dengan berjalan waktu, kuburan yang biasa dijaga bapaknya mulai sepi. Apa yang dia lakukan? Akhirnya ayahnya itu punya selidik, golei sebenarnya pesaing kuburan yang biasa saya jaga ini siapa. Selidik punya selidik, ternyata dia ketemu anaknya yang lagi jaga kuburan. Dia bilang sama anaknya, "Ya bni, putraku, kamu ini bukannya dulu tak suruh mondok?" "Oh ya, saya mau berangkat mondok, ternyata kendaraan yang aku naiki sakit dan akhirnya mati." Bapaknya bilang, "Berarti selama ini kamu jaga kuburan, bukan kuburannya orang tapi keledai?" "Iya." Apa kata anak ini? "Bapak itu jaga kuburannya siapa?" Bapaknya bilang, "Bapak itu jaga kuburan mbok nekub." Jaga kuburan siapa? Mbok nek keledai ini. Subhanallah. Jahil. Dan masing-masing hendaknya mengetahui bahwasanya yang memiliki kekuatan, yang bisa memberikan rizki, yang bisa menolak madarat adalah Allah, bukan kuburan. Dia betul. Maka Rasulullah suatu saat pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku nanti tempat yang biasa diibadahi. Insyaallah.
Rasulullah SAW sudah memohon kepada Allah. Coba kalau Arab Saudi itu tidak kencang askar-askarnya itu. Coba kalau askar di Saudi itu tidak kencang, bisa jadi terjadi kemusyrikan, betul Bapak Ibu? Oh ya, semuanya pengen mendekat kepada kuburan Rasul. Kalau ada yang dapat sempat nyentuh tembok kuburan itu aja langsung buat usap-usap ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Allah firmankan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Allah. Sebulan itu adalah kurang lebih 29, 30, 31 hari. Dia betul. Kemarin kita lewat Januari, sekarang Februari. Dia betul Bapak Ibu. Orang Jawa itu dulu ngajari bulan itu 30 hari atau 31 hari. Jawatan Pak. Itu suruh pakai ingatan nih. Januari timbul mesti 31. Februari ini dekok. Kalau dekok ini kalau Februari kalau enggak 29 kan 28. Jawatan. Maret 31 lagi. April 30. Ya betul. Mei 31. Juni 30. Ya betul Pak. Juli, pokoknya yang setiap kali timbul itu mesti 31. Orang Jawa dulu yang ngajari. Ya betul Pak. Anak-anak sekarang tuh kadang nggak mesti paham. Ya betul Pak. 31. Tapi oleh 31 31 itu Februari. Februari kok 31. Kenapa? Karena nggak hafal tadi. Cuma kalau hafal gini kan bisa ngerti aja betul. Luar biasa. Taib tanazalul malaikatu. Para malaikat Allah pada turun. Tadi di firman Allah, Lailatul Qadri khairun. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu senilai dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Kata mboten Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita yang melakukan ketaatan sehebat jika seseorang menjumpai malam Lailatul Qadar. Kenapa Bapak Ibu? Karena usia umat ini tidak panjang. Rasul ngendikan, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Kok kita sudah 50 lebih, siap-siap. Kok kita usianya 60 lebih, siap-siap. Kok usia kita 70, nggih siap-siap. Ya betul Pak. Muga-muga panjang yuswa. Amin ya rabbal. Panjang yuswa. Sehat. Manfaat. Tidak merepotkan orang. Repot. Panjang usia tapi miskin. Sakit betul Pak. Panjang usia tapi loro-loronen. Panjang usia tapi sakit-sakitan. Kasihan betul Pak. Harapannya apa itu Bapak Ibu? Panjang usia. Ya betul. Sehat. Kecukupan. Mikir nih orang abot-abot. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadang orang berpikir berlebihan itu kadang membuat sakit. Makanya banyak kita berdoa kepada Allah. Rabbana
la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau ini memberikan kepada kami suatu beban kami tidak mampu memikul beban tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibanding 1000 bulan. Ustaz, si fulan itu bisa kok melakukan ketaatan. Usianya lebih dari 100. Berapa usianya? 107 tahun. 107 tahun. Ataukah 109 tahun? Ataukah 110 tahun? Coba saja nek dihitung. Kok seseorang itu punya usia 100 tahun dikurangi sepertiga untuk tidur. Kita niku 33 tahun go turu. Itu adalah tidur yang resmi. Belum tidur ngeloni anak. Tidur ngeloni putu. Belum lagi kalau tidur waktu pas pengajian. Kadang tidur waktu pas Jumatan. Ya betul Pak. Kadang tidur waktu naik kendaraan. Orang naik kendaraan, naik bis, naik taksi itu kadang sare betul Pak. Berarti berapa kalau usianya 100? Usianya 100 kurangi 33 tahun. Masih 76 tahun. Ya betul. Lek balik 16 tahun. Jawatan. Berarti beden 60 tahun. Jawatan. Ibadahnya 60 tahun. Belum lek bambung. Bambung ini kenapa? Mursal. Jawatan. Tidak kenal Allah ternyata berapa tahun? 45 tahun. Berarti beribadahnya cuma sebentar, belum potong kerja. Jawatan, ibadahnya sangat sedikit, sangat sedikit. Maka Allah berikan kemuliaan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Allah firmankan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, para malaikat Allah itu pada turun. Warruhu fiha, dan Jibril ada di dalamnya. Biidzni rabbihim min kulli amr, mengurusi semua urusan yang mesti harus dilalui. Semua perintah Allah, semua ketetapan Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu kita berbicara tanazzalul malaikat warruhu fiha, maka di situ adalah kemuliaan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril selain memiliki nama Jibril, maka beliau memiliki nama Ar-Ruh. Kenapa malaikat Jibril dinamakan Ar-Ruh? War-Ruh? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Sehingga seakan-akan dia adalah sosok yang senantiasa hidup. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia selalu membawa wahyu. Hanya orang Jawa itu kok menilai seseorang, Pak D, menurut jenengan si fulan ini kok dos pundi? Menurut Bapak fulan itu bagaimana? Oh, kayak ini bongko. Napa Bapak Ibu? Si fulan itu napa? Bongko. Apa itu bongko? Mayat hidup. Kenapa? Nggak ngerti Islam, nggak ngerti sholat, nggak ngerti zakat, nggak ngerti nopo-nopo. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu adalah semalam full. Semalam suntuk. Di malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian,
penuh kerahmatan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai fajar itu datang. Maka berapa banyak kaum muslimin yang saya Bapak Ibu umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Harapannya adalah umroh di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Dan berapa banyak mereka yang umroh di bulan Ramadan, kapan Bapak Ibu? Nunggu 10 hari akhir Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau dipikir-pikir ajaib Bapak Ibu. Hari-hari biasa umroh itu di angka, ya kalau yang reguler itu 28, 27,5. Bintang 3. Bintang 5 sampai 38 juta. Larang mboten? Itu nikmat. Nikmat, oh ya. Kenapa? Karena siang malam hotelnya dia gunakan. Coba kalau Ramadan itu kaum muslimin yang berada di tanah suci Bapak Ibu. Bayarnya lebih mahal apalagi 10 hari akhir Ramadan. Masing-masing pengen dapat malam Lailatul Qadar. Ajaibnya apa? Sekalipun hotel itu mahal tetap dibayar. Hari-hari biasa mungkin 5.000 real. Ya betul. Hotel-hotel yang mahal-mahal itu. Lailatul Qadar tambah larang. Hari-hari biasa cuma 1.000 real. Ya betul. Malam Lailatul Qadar 10 hari akhir Ramadan tambah mahal. Wah, puluhan ribu real. Tapi apakah jamaah umroh pada sedih? Oh, mboten, sama senang. Padahal kamarnya ditinggal. Oh, kalau malam kan tidak ada yang tidur Bapak Ibu. Orang-orang Arab itu, dia betul. Sekalipun kamarnya mahal, padang ibadah betul Bapak Ibu, ibadah. Kamarnya kosong betul, kosong. Tapi sekalipun mereka meninggalkan kamar di malam itu, mereka jauh lebih mendapatkan nikmat dan karunia dibanding yang tidur. Terus betul mau dalu. Bagaimana Pak D tadi malam? Oh, aku tadi malam ibadah muga-muga oleh Lailatul Qadar. Dapatnya di Mekah. Subhanallah. Sekalipun dapat Lailatul Qadar di Mekah, 10 hari akhir Ramadan masih dapat. Sekalipun dapat Lailatul Qadar tapi begitu pulang juga tidak gaya. Jadi betul. Lek mboten salat lek ora prai. Mboten salat lek ora wis matur nuwun wakil jenengan mriku. Jenengan nek usiane 150 tahun. Kalih kula ling ibadah wingi Ramadan teng mriku nggih tetep kathah kula. 1000 bulan kok lebih baik dibanding 1000 bulan kok dikalikan teng Arab teng Mekah tikel 100.000. Usia 300.000 man tasih kathah kula. Asane ki nyun saya kula praira nyeng ibadah. Asal mboten Bapak Ibu tentunya enggak boleh. Ya mboten. Sahabat Nabi, siapapun mereka, orang-orang soleh, begitu mereka punya kesempatan melakukan ketaatan, Ramadan pun di Arab Saudi tidak membuat mereka sesudah pulang dari negerinya, ya betul, kemudian ogah-ogahan, malas-malas, justru malah tambah semangat. Dan tentunya Bapak Ibu disebutkan di dalam hadis terkait dengan tanda malam Lailatul Qadar, dikatakan laharah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang tidak panas. Wala baridah, malam tersebut juga bukan malam yang dingin. Baljah taliqah mudhi'ah. Malam itu adalah malam yang terang benderang. Berikutnya adalah la yurma fiha binajmin. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka malam itu tidak ada lemparan bintang. Di hari-hari biasa kadang Allah jadikan lemparan bintang untuk
melempar setan yang hendak mencuri berita dari langit. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka di pagi harinya, tatkala matahari itu terbit, memiliki sinar yang tidak menyilaukan mata, seperti tembaga, seperti rembulan, Bapak Ibu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Nabi Allah, amalan apakah yang aku lakukan jika aku menjumpai malam tersebut?" Rasul memberikan arahan, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian kajian kita di kesempatan kita kali ini, Bapak Ibu. Insyaallah di pekan depan kita lanjut di surat berikutnya. Dan ada suatu amalan yang dikenal dengan sholat alfiyah. Sholat alfiyah, sholat nisfu Sya'ban. Nanti kita akan bahas di pekan depan insyaallah. Naktaf bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.